Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada tugas kali ini saya Aula Erbakan dengan NIC CP200 dari Studi Independen Bersertifikat Petisi TKRP Indonesia MSIB Batch 7. Tugas kali ini mengenai kriteria bisnis dan gap analysis. Apa itu kriteria bisnis? Kriteria bisnis adalah proses atau parameter yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja operasional mereka. Kriteria ini mencakup aspek-aspek penting dalam proses bisnis, seperti efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, pengelolaan persediaan, dan pertumbuhan penjualan. Tujuan dari kriteria bisnis ini adalah untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan sasaran strategis perusahaan dan dapat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Untuk gap analysis merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual perusahaan saat ini dengan kinerja yang diharapkan atau standar yang diinginkan. Proses ini bertujuan untuk membantu perusahaan memahami area-area di mana terjadi kekurangan atau ketidaksesuaian dalam operasional mereka, serta untuk merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Ada beberapa metode gap analysis. Yang pertama ada diagram fishbone. Diagram fishbone digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari suatu masalah. Pada diagram fishbone ini berbentuk seperti tulang ikan dengan tulang utama sebagai masalah dan tulang cabang sebagai kategori penyebab. Diagram fishbone membantu menguraikan semua faktor yang berkontribusi baik manusia, mesin, metode, material, lingkungan maupun pengukuran. Yang kedua ada PES analysis, menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. PEST merupakan singkatan dari Political, Economic, Social, dan Technological. PES analysis membantu dalam memahami bagaimana lingkungan eksternal dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dan hal ini berguna untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kerangka kerja 7S McKinsey. Kerangka kerja 7S McKinsey menilai dan menyelaraskan elemen internal organisasi untuk mencapai tujuan bersama. 7S merupakan strategi, structure, system, share value, style, staff, dan juga skill. Kerangka kerja 7S McKinsey membantu dalam mengidentifikasi dan menyelaraskan elemen-elemen untuk mencapai tujuan organisasi, serta memudahkan dalam menilai kinerja dan mengimplementasikan perubahan. Metode yang keempat yaitu Nadler-Tushman Model, yang dimana pada Nadler-Tushman Model ini menganalisis kesenjangan dalam input, proses, dan output organisasi. Profil perusahaan. Di sini saya mengambil PT Indomarko Primastama. PT Indomarko Primastama atau yang lebih dikenal dengan nama Indomaret merupakan perusahaan retail modern yang fokus pada penyediaan kebutuhan sehari-hari. Dengan pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen, Indomaret menawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif dan juga pelayanan yang prima. Melalui ekspansi jaringan yang luas, perusahaan ini bertujuan menjadi pemimpin pasar retail di Indonesia dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Komitmen Indomaret terhadap inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu merek retail terkemuka di tanah air. Adapun kriteria bisnis PT Indomarko Primastama atau Indomaret menggunakan beberapa kriteria bisnis untuk mengukur keberhasilan operasionalnya. Yang pertama, pertumbuhan penjualan. Indomaret memantau peningkatan penjualan tahunan sebagai indikator pertumbuhan bisnis. Kriteria ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang kedua, yaitu kepuasan pelanggan. Perusahaan melakukan survei dan mengumpulkan feedback dari pelanggan untuk menilai pengalaman belanja mereka. Kemudian, tingkat kepuasan pelanggan menjadi indikator penting untuk menentukan efektivitas layanan dan kenyamanan toko. Yang ketiga, efisiensi operasional. Indomaret menggunakan indikator efisiensi operasional seperti pengelolaan persediaan, kecepatan layanan, dan ketepatan restocking produk. Hal ini membantu memastikan ketersediaan produk dan mengurangi biaya operasional. Kriteria bisnis yang keempat yaitu manajemen rantai pasok. Keberhasilan operasional diukur melalui efektivitas sistem distribusi dan manajemen logistik yang digunakan. Kriteria ini mencakup kemampuan mengelola alur distribusi barang dari pusat distribusi ke toko-toko secara tepat waktu dan juga efisien. Yang kelima, margin keuntungan. Indomaret mengevaluasi margin keuntungan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga mencapai keuntungan yang sehat. Hal ini mencakup manajemen biaya yang efektif dan pengendalian harga. Yang keenam, jumlah dan lokasi toko. Ekspansi bisnis melalui pembukaan toko-toko baru di lokasi strategis menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam meningkatkan jangkauan pasar. Dan yang ketujuh, yaitu inovasi produk dan layanan. Perusahaan juga mengukur keberhasilan operasionalnya berdasarkan jumlah dan efektivitas inovasi yang dilakukan, baik dalam bentuk produk baru
program promosi, maupun layanan tambahan seperti pembayaran tagihan dan pengiriman uang. Gap analisis pada PT Indomaret Co Primas Tama. Gap analisis pada PT Indomaret Co Primas Tama atau Indomaret menggunakan metode Nadler-Tushman. Metode ini membandingkan kondisi aktual suatu organisasi dengan kondisi yang diinginkan. Caranya seperti membandingkan sebuah foto dengan lukisan yang ingin kita hasilkan. Nadler-Tushman melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input atau sumber daya, proses atau aktivitas, dan output atau hasil, dan juga feedback. Berikut merupakan input, proses, dan juga output, serta feedback. Inputnya merupakan sumber daya yang digunakan, seperti karyawan, uang, dan teknologi. Proses di sini merupakan cara kerja organisasi, seperti bagaimana produk dibuat atau layanan diberikan. Output merupakan hasil yang dicapai, seperti produk yang dijual, layanan yang diberikan, atau keuntungan yang diperoleh. Feedback di sini merupakan informasi yang didapat dari pelanggan, pasar, atau internal organisasi untuk memperbaiki proses. Untuk rincian lebih lanjut mengenai gap analysis pada PT Indomaret, pada input yang pertama ada lingkungan eksternal, persaingan ketat di industri retail dan perubahan tren konsumen, kemudian sumber daya seperti karyawan dan teknologi, lalu sejarah organisasi yaitu perkembangan toko dari kecil menjadi jaringan retail yang besar. Yang kedua, throughput atau transformation process. Yang pertama, di sini ada proses pengadaan barang, yaitu pengecekan stok dan pengiriman barang dari pusat ke cabang. Selanjutnya ada proses transaksi penjualan, yaitu penjualan barang kepada pelanggan termasuk sistem self-checkout. Yang ketiga ada proses delivery atau pengiriman barang dari pusat ke cabang dan dari cabang ke pelanggan. Dan yang keempat ada penggunaan iKios atau fasilitas transaksi mandiri oleh pelanggan. Kemudian untuk output, di sini outputnya yang pertama waktu pengadaan barang. Target yaitu 4 jam 25 menit, kinerja aktualnya yaitu 5 jam 10 menit. Di sini terdapat kesenjangan yaitu 45 menit. Yang kedua, tingkat kepuasan pelanggan dengan target 90%, kinerja aktualnya 80%. Di sini terdapat kesenjangan sebesar 10%. Yang ketiga, yaitu jumlah transaksi harian. Targetnya adalah 300 transaksi per hari, kinerja aktualnya yaitu 200 transaksi per hari. Di sini terdapat kesenjangan berupa 100 transaksi. Dan output yang keempat yaitu waktu delivery. Targetnya adalah 2 jam, untuk kinerja aktualnya adalah 3 jam, dan terdapat kesenjangan 1 jam. Yang keempat yaitu feedback. Feedback yang pertama, data kinerja aktual. Pengumpulan data secara berkala untuk mengevaluasi kinerja terhadap target. Dan yang kedua, evaluasi hasil dan penyesuaian strategi berdasarkan analisis kesenjangan. Dari output yang ada tadi, terdapat beberapa kesenjangan. Pada bagian ini dirangkum keempat kesenjangan tersebut. Yang pertama, waktu pengadaan barang, terdapat kesenjangan 45 menit. Penyebabnya adalah kurangnya efisiensi dalam proses pengadaan, keterlambatan pasokan dari pemasok. Yang kedua, tingkat kepuasan pelanggan memiliki kesenjangan 10%. Penyebabnya adalah karyawan kurang terlatih dalam pelayanan, produk yang tidak sesuai harapan, dan gangguan sistem self-checkout. Kesenjangan yang ketiga yaitu jumlah transaksi harian, yang dimana terdapat kesenjangan 100 transaksi, yang penyebabnya adalah kurangnya staf di kasir pada jam sibuk, proses transaksi yang lambat, dan stok barang yang sering habis. Kesenjangan yang keempat yaitu waktu delivery, yang dimana terdapat kesenjangan 1 jam, penyebabnya adalah rute pengiriman tidak efisien, kendaraan yang tidak membandai, dan kurangnya pengemudi. Dari kesenjangan yang ada dapat diambil rencana tindakan. Yang pertama yaitu dengan pelatihan karyawan atau memberikan pelatihan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan dan pelayanan pelanggan. Yang kedua, mengimplementasikan sistem pelacakan rute untuk pengiriman barang dan sistem self-checkout untuk transaksi. Yang ketiga, meredesain proses untuk mengoptimalkan pengadaan barang dengan melakukan aktivitas bersamaan untuk menghemat waktu. Dan rencana yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja untuk memastikan target tercapai. Selanjutnya kesimpulan, Indomaret secara aktif meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan melalui analisis kesenjangan kinerja atau gap analysis. Fokus utama adalah pada peningkatan penjualan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Dengan menerapkan berbagai inisiatif seperti pelatihan karyawan dan penggunaan teknologi, Indomaret berupaya mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar retail. Baiklah, sekian mengenai tugas kriteria bisnis dan gap analisis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.